Tingkat keberhasilan ternakan ayam aduan menurut beberapa boto senior yang pernah saya temui adalah 80% ditentukan oleh kualitas babon yang digunakan. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan bahwasanya babon yang berkualitas tersebut mampu mewariskan mental dan gaya tarung kepada keturunannya. Sedangkan pacek hanya menurunkan 20% dari kepribadiannya yang meliputi postur dan daya tahan kepada keturunannya tersebut. Jadi, wajar saja kalau di dunia perayaman kita mengenal adanya istilah babon super dan babon cetak. Babon super adalah babon yang mampu memberikan keturunan dengan kualitas yang lebih baik dari indukannya. Sedangkan babon cetak adalah babon yang mampu memberikan keturunan yang kualitasnya sama persis dengan indukannya dari segi postur, pola main, bobot pukul, ketahanan, dan lain-lain. Untuk itulah mengapa pemilihan babon yang berkualitas menjadi sangat penting di balik kesuksesan hasil ternakan. Tapi ada juga istilah pacek dominan yang sangat mempengaruhi keturunan dari hasil breeding yang dilakukan. Seperti apakah pacek dominan itu? Sebelumnya kita jelaskan dulu mengenai gen yang terdapat pada ayam itu sendiri dan bagaimana gen mempengaruhi suatu individu. Seperti yang telah kita ketahui bersama, gen itu dapat dianalogikan sebagai blueprint atau cetak biru dari suatu kehidupan. Gen memiliki pasangan-pasangan untuk bisa bekerja sebagaimana mestinya. Gen inilah yang menentukan seperti apakah fisik seekor ayam, apakah tinggi, pendek, berwarna merah, hitam, kuning, dan lain-lain. Gen terdapat dalam sel tubuh makhluk hidup. Gen inilah yang nantinya akan diwariskan kepada keturunannya. Ada sedikit perbedaan antara gen yang terdapat pada tubuh dan gen yang terdapat pada sel kelamin atau sel telur dan sel sperma. Gen dalam tubuh ada sepasang, sedangkan dalam sel kelamin hanya ada setengahnya. Lantas, apakah keturunannya kelak hanya mewarisi setengah dari gen tersebut? Jawabannya, ya. Setiap individu yang dihasilkan atau setiap anak ayam yang menetas adalah mewarisi separuh sifat indukannya. Bahwa seekor anak ayam dihasilkan dari indukan jantan dan betina. Artinya, seekor anak ayam akan mewarisi setengah gen dari pejantan dan setengahnya lagi dari betina. Dari sini jelas bahwa intinya adalah anak ayam mewarisi setengah gen pejantan dan setengahnya lagi dari induk betina. Gen tersebut akan saling berpasangan dengan perwakilan dari pasangannya. Disinilah akan ditentukan gen manakah yang lebih dominan, dari sisi pejantan ataukah dari sisi betina. Bila jantan yang dominan, maka besar kemungkinan anakan yang dihasilkan lebih banyak mewarisi sifat dari pejantan, dan begitupun sebaliknya. Tentu saja itu semua tidak sesederhana yang sebenarnya terjadi. Dalam prakteknya akan jauh lebih rumit. Jadi jangan terjebak dengan paradigma babon cetak atau babon unggul. Menurut saya, hal seperti itu masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Hanya saja, kemungkinan besar babon cetak merupakan fenomena di mana seekor ayam betina memiliki gen yang lebih lemah sehingga tidak menurunkan banyak sifat kepada anakannya. Sementara babon unggul adalah sebaliknya. Sifatnya sangat dominan sehingga menurun banyak pada anakannya. Setelah terjadi proses pembuahan, maka selanjutnya adalah proses pembentukan telur. Telur bisa dikatakan merupakan bekal bagi calon ayam di dalamnya. Karenanya ketika seekor induk betina sedang dalam masa bertelur, jangan ragu untuk memberikan pakan bergizi tinggi. Gizi yang dimakan oleh induk ini akan dijadikan bahan dalam pembuatan telur sebagai makanan calon ayam di dalamnya, sehingga secara tidak langsung calon ayam akan menyerap nutrisi dari makanan yang dimakan induk betinanya tadi. Dari kedua penjabaran di atas, ada satu kesimpulan yang saya buat, bahwa yang paling berperan dalam breeding adalah induk betina. Kenapa? Kalau kita kalkulasi, menurut teori yang telah saya jabarkan sebelumnya, induk betina memberikan kontribusi sama dengan pejantan, yakni setengah materi gen, atau mungkin bisa dibilang kontribusi betina jauh lebih banyak. Bayangkan, mulai dari kuning telur, putih telur, dan cangkang, itu semua adalah bagian yang diproduksi oleh induk betina. Kesemuanya adalah hasil dari pembentukan yang dilakukan oleh induk betina.
ada banyak unsur materi genetik di dalamnya, sehingga dalam perkembangan selanjutnya, anak ayam yang makan dari telur tersebut akan terpengaruh sedikit banyak dari sang induk betina. Lalu, bagaimana dengan pacek dominan? Seperti yang sudah saya katakan tadi, pacek dominan itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah pacek biasa yang kemudian dikawinkan dengan babon dengan gen yang kurang kuat, sehingga hasil keturunannya bisa sangat dominan atau menyerupai karakter si pacek, baik secara genotip atau bakat atau kemampuan tarungnya, maupun secara fenotip atau postur, warna bulu, suara, dan lain-lain. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi Pak Bo semua. Salam satu hobi, maju terus perayaman Nusantara. Oh ya pakai sepatu, aman. Ada ilmunya, ada ilmunya.